Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Ekonomi, dengan NIM 18720500055. Nah, untuk memenuhi salah satu tugas UAS dengan mata kuliah Ekonomi SDM dan Alam dengan dosen pengampu, Bapak Karyadi MM. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama, materi pembelajaran tentang ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Yang kedua, tentang peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi. Yang ketiga, faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Yang keempat, investasi SDM dalam pendidikan. Yang kelima, peran SDM dalam pembangunan ekonomi. Yang keenam, modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Yang ketujuh, problem sumber daya manusia secara makro. Yang kedelapan, kapasitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam ekonomi. Yang kesembilan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Yang kesepuluh, pembentukan modal sumber daya manusia. Yang ke-11 tentang ketenaga kerjaan, dan materi terakhir tentang masalah dan kebijaksanaan ketenaga kerjaan. Nah, materi yang pertama tentang ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia. Ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia adalah ilmu ekonomi yang diterapkan untuk menganalisis pembentukan dan pemanfaatan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembelajaran ekonomi. Cabang ilmu ekonomi yang membahas prinsip-prinsip pemanfaatan atau pengerahan pemberdayaan tenaga manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, agar dapat menghasilkan barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Nah, yang kedua, sumber daya manusia memiliki dua aspek. Ada aspek kuantitatif dan juga aspek kualitatif. Aspek kuantitatif itu sendiri berarti arti jumlah penduduk yang mampu bekerja. Sedangkan aspek kualitatif adalah jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi. Dalam pengertiannya, maka ekonomi sumber daya manusia berusaha menerangkan bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia. Nah, sebagai halnya dalam ilmu ekonomi, pada umumnya, maka sumber daya manusia membicarakan yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan tenaga kerja. Yang ketiga, tentang pasar kerja. Yang keempat, masalah-masalah yang timbul dalam aspek-aspek. Yang kelima, alternatif kebijakan yang perlu kita ambil. Nah, langsung aja masuk ke materi yang kedua, itu tentang peran dan fungsi sumber daya manusia dalam secara ekonomi. Perannya itu sebagai yang pertama sebagai tenaga kerja, yang kedua sebagai tenaga ahli, yang ketiga sebagai pimpinan perusahaan, yang keempat sebagai tenaga keusahawan, yang kelima sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek, yang keenam mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi, yang ketujuh sumber daya manusia sebagai produsen, dan yang terakhir sumber daya manusia sebagai konsumen. Selanjutnya, faktor-faktor non-ekonomi dalam pembangunan. Definisi kegiatan ekonomi itu sendiri adalah di mana aktivitas yang terkait dengan produksi, pertukaran, distribusi, dan konsumsi barang dagangan di setiap tingkat masyarakat. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan uang dan menghasilkan kekayaan, untuk memuaskan kegiatan manusia dengan sumber daya yang terbatas. Kegiatan ini merupakan dasar bagi pembangunan ekonomi negara karena hal tersebut dapat menambah nilai produk domestik bruto. Yang kedua ada definisi kegiatan non-ekonomi. Kegiatan non-ekonomi itu sendiri mengacu pada aktivitas manusia yang dilakukan karena cinta, kasih sayang, simpati, atau patriotisme. Nah, kegiatan ini dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk memberikan layanan kepada orang lain secara gratis, yaitu tidak dapat diukur dari segi uang.
Nah, kegiatan ini mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk kepuasan sentimen manusia yang bisa bersifat sosial, religius, budaya, pribadi, rekreasi, amal, maupun patriotik. Nah, selanjutnya ada faktor non-ekonomi yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Yang kedua, pengetahuan teknis dan pendidikan umum. Yang ketiga, tentang kebebasan politik. Yang keempat, organisasi sosial. Yang kelima, ada faktor korupsi. Dan juga faktor yang terakhir yaitu keinginan untuk berkembang. Selanjutnya ada investasi sumber daya manusia dalam pendidikan. Pendidikan adalah salah satu peran penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan manusia dapat membedakan serta menyaring keadaan atau sesuatu menjadi baik atau bermanfaat. Bukan hanya bangsa Indonesia saja yang bahkan dunia global, peran pendidikan dalam hal sumber daya manusia sangatlah penting. Nah, pendidikan itu sendiri adalah ilmu. Maka jika kita berbicara tentang sumber daya manusia, dalam aspek ilmu, kita perlu memperankan dan menempatkan ilmu menjadi beberapa peran. Peran ilmu yang pertama yaitu peran penyerapan dalam peran penyerapan ilmu, yaitu manusia dapat membedakan sesuatu dengan mendapatkan pengetahuan yang semestinya dapat diterapkan. Yang kedua, peran untuk menciptakan. Di dalam peran ini, manusia dimaksud untuk agar bisa lebih perspektif, kreatif, dan pemikiran ide dalam memaksimalkan kemampuan. Yang ketiga, peran mengendalikan dalam hal ini, ide yang didapat dalam kemampuan manusia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkannya. Nah, selanjutnya ada modal sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Modal manusia dalam pertumbuhan ekonomi, pembangunan perekonomian memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan diikuti peningkatan kualitas atau kesejahteraan kehidupan. Nah, selain menjadi output dari pembangunan, kualitas sumber daya manusia itu juga merupakan faktor penentu pembangunan ekonomi. Peningkatan investasi pada modal manusia juga dapat membawa hasil peningkatan akses teknologi, peningkatan kualitas, dan produktivitas tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Gilley and Stephen pada tahun 1991, ia menyatakan bahwa tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan knowledge, skill, attitude, dan behavior dalam melaksanakan suatu organisasi. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan penyelenggaraan pengembangan karyawan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, mengurangi kerusakan. Yang keempat, menghindari atau mengurangi kecelakaan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan konsumen. Yang keenam, memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan karir. Dan yang kedelapan yaitu meningkatkan cara berpikir secara konseptual. Nah, selanjutnya ada pembentukan modal sumber daya manusia. Modal manusia itu sendiri adalah kemampuan individu agar bisa berinteraksi dengan orang lain yang dilakukan guna meningkatkan kualitas kinerja dalam suatu organisasi. Nah, manusia adalah komponen yang sangat penting dalam proses inovasi. Manusia dengan segala kemampuannya, bila dikerahkan keseluruhannya, maka akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Dan ada 6 komponen dari modal manusia, yaitu modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal moral, dan yang terakhir itu modal kesehatan. Selanjutnya ada usaha untuk mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Berikut ini ada beberapa bentuk usaha guna mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Yang pertama, bentuk usaha dengan kebijakan pendidikan. Nah, melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap yang baik. Nah, yang bentuk usaha yang kedua itu dengan kebijakan lapangan pekerjaan.
Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. Misalnya, pemerintah membuka lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Cara yang ketiga dengan kebijakan pengupahan. Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan produktivitas dalam bekerja. Cukup sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.